Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah dan masih ditemani sama Billy Saputra. Bang Billy, Ya, Gus. sebelumnya kamu kan juga pernah kehilangan nih orang yang sangat kamu sayang, yaitu kakak kamu sendiri, Bang Olga nih. Berapa lama saat itu kamu bisa move on, bisa bangkit setelah kejadian itu? Lumayan lama, Gus. Lumayan lama ya? Karena sebelum almarhum meninggalkan keluarga besar atau orang-orang tercinta, Billy sempat ngerasa itu udah terpuruk, sedih. Mungkin bisa dikatakan titik nadir kamu yang paling rendah saat itu ya? Iya, bisa dibilang. Eh, Karena kalau boleh cerita secara detail, ketika almarhum sakit sampai akhirnya dibawa ke Singapura, semua pekerjaan terganggu, kehidupan masalah finansial, ya udahlah seperti itu. Keluarga sedih selalu, always, setiap hari, everyday. Billy harus pergi ke Singapura. Setiap perjalanan di dalam pesawat, Billy sendiri. Setiap perjalanan ke Singapura, Billy selalu keluarin air mata, ngeliat jendela pesawat. Tiba di Singapura, ngelihat almarhum, jagain almarhum. Seminggu di Singapura, pulang lagi ke Jakarta. Pulang ke Jakarta dengan sendiri, dengan hati yang sangat sedih. Pulang nangis lagi, tapi ini jujur nggak pernah Billy ceritain kemana-mana. Itu hal yang sangat di titik terendah Billy. Billy ngerasa sangat amat sedih, tapi waktu itu memang udah di-keep aja biar Billy dan keluarga merasakan. Dengan berjalan waktu hampir beberapa bulan, kurang lebih hampir 1 tahun, terus bergulir, sedih yang amat sangat terdalam, dan sampai akhirnya yang membuat Billy sedih, sangat-sangat sedih adalah ketika momen di mana almarhum dicabut nyawanya di hadapan mama, di hadapan bapak, di hadapan Billy, manajer, kakak yang cowok. Ketika detik-detik kata dokter setelah sholat Jumat, dipanggil dokter, suruh ngeliat almarhum, kita tinggal tunggu. Karena dokter memang udah berkompeten dan lebih tahu mungkin kali ya. Kita liatin, kita cuma bisa baca doa. Dan sampai akhirnya mesinnya berhenti dan ya. nol. Dan almarhum udah nggak ada. Ada firasat nyawanya. nggak sih sebelumnya? Atau tanda-tanda gitu? Enggak sih, nggak ada firasat. Nah, ketika pas mesinnya udah lurus gitu, udah nol, sedih tuh mama, bapak sedih. Terus cuma nangis sampai akhirnya dia harus packing. Karena kan bapak, mama hampir 1 tahun di Singapura. Oke. Yang membuat Billy sedih tuh dia pulang ke apartemen, packing pakaian, dia harus pulang ke Indonesia, harus mempersiapkan semuanya. Maksudnya Billy berpikir, ya Allah, ini mama bapak udah lama di Singapura, terus pulang nggak ada hasilnya gitu. Oke. Ya gitu. Kebayang ya, orang tua menunggu sang anak yang sangat dicintai, sampai akhirnya berpulang harus mempersiapkan pemakaman untuk anaknya. Iya. Dan ini tidak mudah. Maka berapa lama saat itu Billy akhirnya bisa mempercayai bahwa Kak Olga memang benar-benar gak ada. Saya sendiri pernah kehilangan teman yang sangat dekat, murid, teman yang sangat dekat. Almarhum Ki Entu Susmono. Begitu saya dikabarkan beliau meninggal, saya datang. Saya bilang sama beliau, Ki, bangun, bangun. Kamu janji sama saya untuk bikin pesantren. Ini pesantren kita belum jadi. Kenapa kamu tidur? Tidur kamu terlalu lama, kamu harus bangun. Padahal ini hanya seorang sahabat.
Kebayang bagaimana kemudian perasaan seorang Billy ketika ditinggalkan yang tidak hanya kakak. Role model kamu saat itu. Sempat nggak percaya ya Bill kalau kakak nggak ada ini. Bang Olga nggak ada. Yang jelas apapun itu, kita semuanya tentu masih teringat dengan kebaikan-kebaikan almarhum. Dan saya malam hari ini pengen mengirimkan satu Fatihah untuk almarhum Olga, untuk almarhumah Vanessa dan Bibli. Mudah-mudahan mereka tenang di sana. Ala hadiniyah, Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak mudah memang kita ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi mungkin, Bill, aku juga beberapa kali ketemu almarhum Olga, memang orangnya menyenangkan. Nggak ada sedihnya lah si Olga itu. Mungkin dia menyembunyikan kesedihan dia di hadapan orang lain. Dia tidak pernah menampakkan tangisnya di hadapan orang lain. Yang dia pikirkan cuma satu, bagaimana membahagiakan orang lain. Ada nggak, Billy, satu momen yang barangkali belum pernah Billy ceritakan, kenangan bersama almarhum yang kamu ingat, Bill? Banyak sih, sebenarnya banyak Gus. Apa kira-kira yang bisa... Gue nggak pernah nangis ya Gus. Tapi kan Billy juga pembawanya sama dengan almarhum, happy. Tapi malam hari ini aku melihat tangisanmu begitu tulus, Bill. dan mungkin ya ini gue cerita baru pertama kali aja sih. Saya tuh nggak pernah cerita kayak gini Gus. Dimanapun itu. Ya itu sih titik terberat sih. Ini menandakan betapa sayangnya ya, Ya. Bang Billy sama kakaknya. Karena apapun itu, almarhum itu teladan bagi dia. Adanya Billy hari ini ya karena perjuangan seorang Olga. Aku bisa mengerti banget dengan perasaan Billy hari ini. Ada yang pengen kamu sampaikan kenangan kamu sama kakak? Enggak, sedihnya lagi, soalnya seminggu lalu deh saya dimimpiin. Sama almarhum? Iya. Masya Allah. Beliau ada berbicara apa nggak? Ada pesan dari Nggak almarhum? ngomong apa-apa, cuma nyium-nyium doang. Makanya sedih sih. Nggak tahu tiba-tiba nyium-nyium saya deh. Nggak ngomong apa-apa. Dalam bahasa agama atau beberapa kitab yang saya pahami, ketika ada orang meninggal mendatangi kita, salah satu yang perlu kita lakukan itu Bil adalah dengan menambah doa untuk almarhum. Dia kangen disapa. Saya itu punya syair Bil, punya syair yang menggambarkan betapa setiap malam Jumat almarhum, orang yang telah meninggalkan kita itu datang kepada kita. Tujuannya hanya satu, untuk meminta doa dari ahli warisnya. Dari ahli warisnya. Kenapa almarhum datang, Olga datang ke Billy? Mungkin saat itu Billy sangat rindu. Mungkin efek dari meninggalnya almarhumah Vanessa, kemudian Bang Ya. Billy kembali kan? Ya, mungkin, Ingat, mungkin. itu kan Ya, dengan almarhum Olga yang kemudian Olga datang ke Ya. mimpi dia. Ya mungkin kali ya. Salah satunya itu. Mungkin dengan kejadian almarhumah dan almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi, sampai akhirnya mungkin aku flashback nginget sosok almarhum Olga gitu. Dan kan. sampai akhirnya kebawa mimpi. Dari kebawa mimpi, dan kenapa aku sedih? Karena mungkin aku cerita baru pertama kali di sini yang belum pernah saya ceritakan, cerita masa di mana aku benar-benar titik terendahku, dan kebetulan momen itu juga di momen baru kemarin juga aku baru mimpi sosok almarhum, dan ya udah mungkin maaf maksudnya aku jadi sedih gitu. Iya, karena pembawaan Billy kan juga happy kan orangnya. Sobat Gebo, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan ada kematian. Sobat Gebo, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.